Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah pengantar hukum Indonesia, tema kita adalah sumber-sumber hukum. Sumber hukum dapat dilihat dari dua sudut atau segi, yaitu segi material dan segi formil. Sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, atau sosiologi. Sumber hukum formil adalah tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum yang terdiri dari undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Bagian pertama, undang-undang. Undang-undang mempunyai dua pengertian. Yang pertama, undang-undang dalam arti formil. Yang kedua, undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formil atau disebut undang-undang dalam arti sempit ialah setiap peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang diberi kewenangan untuk membuat undang-undang dan diundangkan oleh lembaga negara dan mengikat secara umum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, alat perlengkapan negara tersebut adalah lembaga eksekutif, yaitu presiden, dan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang dalam arti material atau disebut juga dengan undang-undang dalam arti luas ialah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat secara umum atau kepada setiap orang. Untuk membedakan antara undang-undang dalam arti material dan dalam arti formil, biasanya digunakan istilah tersendiri, yaitu undang-undang dalam arti formil biasanya disebut undang-undang, sedangkan untuk undang-undang dalam arti material istilahnya yaitu peraturan. Biasanya undang-undang itu bersifat formil serta bersifat material, baik karena bentuknya maupun karena isinya bersifat mengikat secara umum. Bagian kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan suatu istilah yang dipakai di Indonesia. Jurisprudensi dalam bahasa Belanda disebut dengan jurisprudenti, dan dalam bahasa Prancis jurisprudence, yang berarti keputusan hakim yang terdahulu diikuti oleh keputusan hakim yang kemudian dan dipakai sebagai dasar putusan dalam kasus yang sama. Jurisprudensi disebut juga keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Jurisprudensi ini terjadi karena tidak adanya peraturan hukum yang mengatur terhadap perkara yang ditangani oleh hakim, sehingga hakim memutus suatu perkara tidak langsung didasarkan pada suatu peraturan. Pembuat undang-undang memberikan suatu peraturan yang ditujukan untuk semua orang, sedangkan hakim memberikan suatu peraturan yang berlaku terhadap kedua belah pihak yang berperkara, sehingga ditujukan pada orang tertentu saja atau yang berperkara. Bagian ketiga, traktat. Traktat disebut juga treaty atau suatu perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih negara.
macam traktat, yaitu pertama traktat bilateral dan traktat multilateral atau kolektif. Traktat bilateral yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara, sedangkan traktat multilateral atau kolektif perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Traktat yang telah dibuat oleh negara-negara yang bersangkutan mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum bagi negara yang bersangkutan, juga bagi warga negara dari masing-masing negara yang mengadakan traktat. Mengenal perjanjian dengan negara lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 11, supaya traktat ini mengikat, maka harus memenuhi prosedur-prosedur yang ditentukan hukum internasional maupun hukum nasional dari masing-masing negara yang mengadakan. Utrecht dalam bukunya mengatakan, dalam perbuatan perjanjian antar negara melalui 4 tingkatan atau fase. Yang pertama, penetapan. Yang dimaksud di sini adalah penetapan isi perjanjian oleh utusan atau delegasi pihak-pihak yang bersangkutan dalam konvensinya. Hasil penetapan diberi nama traktat konsep atau perjanjian konsep. Yang kedua, persetujuan. Persetujuan masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat dari pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, ratifikasi atau penegasan oleh masing-masing kepala negara. Yang keempat, pelantikan atau pengumuman. Mengikatnya suatu traktat berlaku azas Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda adalah asas hukum yang berarti perjanjian harus ditepati. Azas Pacta Sunt Servanda memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua, perjanjian merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati, bukan hanya kewajiban moral. Hakim atau pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak. Yang keempat, jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak lainnya dapat menuntut berdasarkan uang prestasi. Yang kelima, dalam perjanjian internasional, negara-negara mengakui azas ini sebagai prinsip umum. Bagian berikutnya, kebiasaan. Kebiasaan suatu perbuatan manusia yang selalu dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Kebiasaan hidup dalam masyarakat selalu ditaati oleh seluruh rakyatnya, walaupun kebiasaan tersebut tidak dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Kebiasaan yang ditaati dan diakui kebenarannya oleh anggota masyarakat dan terbukti selalu dilakukan berulang-ulang, sehingga lama-kelamaan menjadi peraturan yang disebut hukum tak tertulis atau disebut juga hukum kebiasaan. Untuk timbulnya hukum kebiasaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, harus ada perbuatan manusia yang sama dan dalam keadaan yang sama, dan masyarakat setempat harus selalu mengikutinya. Yang kedua, harus adanya keyakinan bahwa
perbuatan yang dilakukan adalah benar, sehingga merupakan suatu kewajiban untuk melakukannya. Yang berikutnya, doktrin. Ajaran yang berasal dari pendapat para sarjana hukum yang terkenal atau disebut juga ahli hukum, yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan oleh hakim. Doktrin dalam kaitannya dengan jurisprudensi bahwa para hakim sering dalam mengambil keputusan berpedoman atau berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa sarjana hukum atau pakar hukum yang terkenal. Jadi pendapat ahli hukum atau pakar hukum itu merupakan sumber hukum melalui jurisprudensi. Di samping itu, dalam hal hubungan internasional, pendapat para ahli hukum sangat dibutuhkan. Sedangkan sumber tertib hukum yang kita pakai di negara kita yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan sumber tertib hukum bagi pemegangnya untuk mengambil segala keputusan yang dianggap penting demi keselamatan dan keamanan bangsa dan negara. Sekian dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.